lah saya lihat di masjid nggak ada. Tak kira wis. Ya wis. Tak pikir aku ditinggal ya. Kan tadi janjian. Kita minum dulu ya. Kayaknya menggoda ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rekan-rekan dan kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini bisa bersua kembali, bertemu kembali untuk melanjutkan belajar bersama kita. Semoga majelis kita menjadi majelis ilmu yang bermanfaat, majelis zikir yang mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, majelis syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan majelis amal saleh yang mudah-mudahan menjadi kebaikan kita di dunia dan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Hari ini hari Jumat napa Mas? Tenane. Yakin? Iya. Jumat Kliwon. Tanggal 21 atau 22? Ada yang 21, ada yang 22? Ya wis. Ya. Ada yang satu, ada yang dua. Sing loro ndi? Ya kalau enggak 21 ya 22 Sya'ban 1443 Hijriah. Kita berada pada akhir-akhir bulan Sya'ban. Sebentar lagi Ramadan, maka mari kita persiapkan segalanya. Lebih-lebih persiapan iman dan tauhid serta ilmu yang tentu itu yang paling utama. Ada persiapan-persiapan fisik, persiapan harta, dan sebagainya. Tentu itu juga tidak bisa diabaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kesempatan, kekuatan, dan taufiknya untuk bisa menyambut, bertemu, dan mengisi Ramadan tahun ini dengan amal-amal kebajikan sebaik mungkin. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin. Baik, kita lanjut di syarah Hisnul Muslim. Terakhir Mas, di buku Arabnya halaman pinten? 126. Berarti zikir sebelum tidur. Baru berarti ya. Baik, di terjemahan halaman berapa Mas? 206. Kita buka 206 di terjemahan dan 126 pada buku aslinya. Baik, bismillah, kita baca poin ke-28. Tidak apa-apa Mas, ini aja. Wis kasep kok. Mengganggu. Kesel. Ndak. Tak kesel ngangkat siji. Ana papat oh iki.
Siji yo kesel wah jan. Kurang Mas. Iya. Azkaru an-naum. Azkarun naumi. Zikir-zikir yang dibaca sebelum tidur. Yang dimaksud azkarun naum jangan diartikan zikir-zikir tidur. Bukan gitu ya. Maksudnya zikir-zikir sebelum tidur. Yang pertama pada nomor 99 itu secara keseluruhan zikir yang sudah disebut dalam buku ini adalah yajma'u kaffaihi thumma yanfusu fihima fayaqra'u fihima qul huwallahu ahad al-ikhlas qul a'udzu birabbil falaq al-falaq qul a'udzu birabbin nas an-nas thumma yamsahu biha thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat. Jadi yang pertama adalah membaca al-mu'awwidzatain dan al-ikhlas atau al-mu'awwidzat semuanya, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas, sambil mengumpulkan dua tangannya, dua telapak tangan, kemudian disepulkan, bukan diludahkan. Saya khawatir kalau diartikan diludahkan, nanti di sini diartikan apa? Meniupkan, sepul. Kalau diludah nanti cuh gitu ya, bukan ya. Jadi ada gitu ya. Ada udara, ada pula ya mungkin kalau antum pakai cermin yang bersih itu, mungkin ya adalah seuap atau setitik atau beberapa titik air barangkali begitu, karena ada uap dari mulut mesti ada air mesti ya, seberapapun itu. Seperti itu. Kemudian diusapkan ke bagian tubuh kita yang bisa terjangkau, dimulai dari kepala, wajah, bagian depan ya, mungkin tangan kanan, tangan kiri, dada, kaki, dan yang kira-kira sampai terjangkau. Dan itu dilakukan 3 kali. Dilakukan 3 kali. Di situ disebutkan qauluhu thumma yanfus an-nafs bil fammi shabihu bin nafakh. Jadi disebutkan bahwa meniup, kata an-nafs itu mirip ya dengan kata an-nafakh. Wa huwa aqallu min at-tafal, dan itu lebih ringan daripada meludah yang kecil, yang tipis banget gitu ya. Li'anna at-tafal la yakunu illa wa ma'ahu syai'un min ar-riq. Kalau meludah itu mesti ada ludah. Sementara kalau ini ya wa amman nafas qad yakunu ma'ahu qalilun min ar-riq wa qad la yakun. Nafas tadi bisa jadi ada ya bagian dari sedikit lah titik-titik air. Waalaikumsalam warahmatullah. Atau bisa jadi tidak. Jadi berbeda ya dengan meludah. Kemudian fihi ma ay fi yadayhi, tadi di kedua telapak tangan kita. Di gitu ya. Jadi di nafas. Wal hikmatu fi hadha ad-du'a, hikmah dari cara berzikir dan berdoa seperti ini sebelum tidur adalah annahu isti'adzatun billahi ta'ala, salah satu bentuk permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, mimma yahdutsu minal mahalik, dari segala bencana yang bisa jadi terjadi, wala siyama minal hawam, lebih-lebih dari binatang buas, binatang berbisa yang merayap yang tidak kita ketahui, wal hasyaratil qattalah, atau mungkin serangga-serangga yang bisa mematikan, yang beracun. Wa huwa naimun fi firashi, dalam keadaan dia sedang tidur di tempat tidurnya. Ghafilun amma yaji'u ilaih, tidak sadar setiap hal, setiap hewan atau apa saja yang datang kepadanya. Wa amma yahdusulah, dan apapun yang terjadi pada dirinya, enggak sadar, namanya orang tidur. Orang tidur dia seperti orang mati lah, mati sementara begitu.
Ambok dia ahli bela diri, dia punya bedil, dia orangnya kuat, menangan. Tapi kalau tidur, ya, apa mas? Kira-kira yang nek ora turu menangan mas, medeni. Tapi begitu tidur, ida. Apa mas? Loh. Tadi kayaknya denger polisi tidur. Loh, anak orang turu medeni kok katon, wedi-wedi. Ranggo helm, iya enggak? Begitu tidur, wah. Tidur enggak bisa, enggak punya apa-apa. Jenengan mau hebat, kuat di bedil tuh. Turu. Harus tas cilik kalah. Kan gitu ya. Makanya ketika kita tidur dah enggak bisa berbuat apa-apa jamaah. Apalagi malam hari gelap, turu, angler, ngorok wis mimpi indah. Enggak tahu ada. Mbok ngono bojone teko. Ya, orang ngerti. Dalam kondisi wis mau ora turun wah wis. Tapi karena tidur enggak tertarik sama sekali. Jadi ada semut menggigit, ada nyamuk, enggak ngerti. Makanya dalam kondisi kita sudah tidak berdaya sama sekali, maka kita serahkan seluruh diri kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha kuat, zat yang maha mengerti, zat yang maha mengetahui, zat yang maha halus, yang maha lembut. Ya. Fa idza ishtaghala al-'abdu bi hadhihi al-ayati 'inda dukhulihi fil firash. Nah, ketika seseorang berdoa, membaca, menyibukkan diri dengan zikir-zikir yang berada di dalam ayat ini, kana fi hifdzillahi ta'ala lailatahu tilka ajma. Maka sungguh dengan sebab itu Allah akan menjaga tidurnya semalaman suntuk. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau kita lihat, perhatikan di dalam surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sudah. Aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh, dari semua kejahatan makhluknya. Sudah, kita serahkan kepada Allah. Semua kejahatan makhluknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua kejahatan makhluknya. Selesai dah. Ini secara umum. Secara khusus, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari gelap malam yang semakin kelam. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari tukang sihir atau dari sihir yang dilontarkan oleh ahli sihir yang jelas itu tidak tampak. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari hasad orang yang hasad. Betul-betul semuanya tidak tampak. Ini enggak tidur aja kita bisa jadi enggak ngerti, apalagi kita sudah dalam kondisi tidur lelap. Luar biasa jamaah. Begitu pula dalam surah An-Nas, kita berlindung kepada Allah dari bisikan kejahatan, bisikan Al-Khannas. Al-Khannas yaitu syaitan. Syaitan itu cerdik atau licik ya, punya sifat Al-Khannas. Hit and run bahasa kita. Kalau dia kira-kira lemah, bersembunyi. Kalau kira-kira kuat, dia menyerang. Ya, sembunyi lagi. Jadi pandai dia. Yang membisikkan ke dalam dada manusia, baik dari kalangan jin maupun manusia. Jadi orang yang memberikan bisikan-bisikan, menyampaikan was-was, bisikan-bisikan kejahatan, itu disebut syaitan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Apalagi ketika kita sedang tidur terlelap, tidak punya daya, tidak punya kekuatan, tidak punya kesadaran apapun, maka kita serahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, membaca surah Al-Baqarah. Wah, kok surat Al-Baqarah? Nah iya, cuman satu ayat. Surat Al-Baqarah ayat 255. Kalau kita bilang sebelum tidur baca surat Al-Baqarah ya, waduh, ya kan? Mungkin berat, malah nggak orang itu turu. Semongi mampu terarambung, ya kan? Tapi kan surat Al-Baqarah ayat 255. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 255 itu terkenal dengan ayatul kursi. Karena di situ disebutkan kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Berkaitan dengan masalah membaca ayat kursi sebelum tidur ini penting banget jamaah. Dan
Ayat kursi merupakan ayat paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Al-Fatihah merupakan surah paling agung di dalam Al-Quran Al-Karim. Mari kita lihat hadis yang berisi tentang keutamaan membaca ayat kursi sebelum tidur. Wal haditsu bitamamihi wa qawlu Abi Hurairah radhiyallahu an, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifdzi zakati Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukku sebagai petugas panitia pengurus zakat Ramadan. Jadi ini juga menunjukkan bolehnya kita membuat panitia pengurus atau orang yang bekerja mengurusi Ramadan, kaitannya dengan zakat fitri khususnya, atau mungkin ada juga yang membayar zakat mal. Ini boleh-boleh saja. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk Abu Hurairah sebagai pengurus, penjaga zakat pada bulan Ramadan. Ketika beliau menjaga zakat itu, makanan tentu saja ya. Fa'atani atin, pada malam hari tiba-tiba. Ingat ya, kalau kita baca hadis, biasakan kita menggambarkan kondisi kejadian itu. Coba kita gambarkan secara hidup dan bayangkan kita berada di sana. Berarti apa? Gambaran kita jangan seperti sekarang. Wah, malam hari jenengan duduk di mana? Di masjid yang sudah berlantai keramik, lalu di situ ada kopi, ada apa namanya, listrik terang, wah semua ubur ampe dadek bengeknya siap. Jangan begitu, ya. Lalu ternyata kon Joko ini malah turu, ya nggak? Jangan begitu. Gambarkan bahwa saat itu belum ada listrik, berarti gelap. Kulip keluita. Dan perhatikan, namanya sahabat dikasih wewenang, dikasih amanah menjaga, betul-betul tidak tidur. Ini salah satu pelajaran penting jamaah. Karena beliau wakkalani, mengangkatku, menjadikan aku wakil, berarti amanah. Tidak tidur beliau. Tidak tidur. Pada malam itu yang gelap, tiba-tiba datang sesosok. Ya kalau malam hari kan tidak tampak ini menungso betutu, yang jelas ada sosok yang datang. Kalau misalnya ada orang, kita malam-malam gelap terus kudungan sarung lah, ya ora ketok. Iki wong betutu kan, ora ketok wajahnya kan ketutup cuman matanya misalnya di gelapan malam. Misalnya seperti itu. Kemudian faja'ala yahsu minat ta'am. Begitu ada sosok yang datang di kegelapan malam itu kan kelihatan saat teleraman mungkin begitu. Lalu tiba-tiba langsung mengambil makanan itu, zakat yang dikumpulkan. Fa'akhadtu, ya karena beliau menjadi wakil penjaga, langsung tak tangkap tangannya. Teko-teko langsung jupuk, tangkaplah. Ini amanah. Jangan malah, sing akeh wae sisan, gua bagi loro yo, aman. Gak gitu. Perhatikan nanti pelajaran penting bagian dari amanah. Bagian dari amanah. Lalu perhatikan pula, orang yang dijadikan, ditunjuk sebagai penjaga, kalau bahasa kita sekarang apa namanya? Satpam. Kiyoso sing jire, sing cen wani, peteng wedi, ora dadi satpam. Ono grunduk-grunduk melayu, ndak. Diamati, ya, begitu macam-macam tangkep. Di samping dia seorang pemberani, dia seorang amanah. Orang turu tadi pertama, gak tidur, pemberani, amanah. Loh, ini penting. Sinten yang jadi satpam di sini? Kudu ngono kuwi, Mas. Pertama harus pemberani dulu. Satpam jireh ya wis. Terus amanah. Ya, kon jaga malah ngorok. Wah. Beda kalau ronda kampung kan beda. Ya.
Soalnya saya juga ronda, tapi kan ada yang wakil, yang melek. Loh, iya toh. Mas jenengan wakil sing nom melek kan gitu. Gitu dia. Terus amanah tadi ya, lalu pemberani. Ya, amanah, pemberani, dan ini dia. Fa akhadtu wa qultu la arfa annaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan saya bawa, tak bawa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak lapor ke ini macam-macam. Faqala inni muhtaj. Wah nyuwun ngapunten iki pos. Mungkin bahasa kita wis apa jenenge Mas? Memelas, ora gelem memelas, munduk-munduk wae. Wis nyuwun ngapunten pokoke ini kepeksa. Saya butuh banget. Wa alayya iyalun. Di rumah ini anak saya banyak, keluarga saya banyak, saya butuh. Wali hajatun syadidah. Saat ini aku butuh banget, saya butuh banget Pak. Mohon Pak, ampun, ini kula butuh. Ya, di rumah belum makan, anak saya banyak gini, pokoknya kapok-kapok lah begitulah. Ya. Perhatikan baik-baik. Sahabat itu hatinya lembut jemaah, penuh kasih sayang. Kasih sayang itu didikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan digambarkan orang didikan Nabi itu bengis, kasar, teroris. Nggak ada, lihat ini. Sama pencuri aja kasih sayang kok. Dituduh anti toleran, dituduh radikal, dituduh teroris. Gak bisa, ini didikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita berusaha untuk belajar sebagaimana sahabat belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tidak mungkin bisa hasilnya, tidak mungkin, karena mereka adalah generasi terbaik. Tapi kita berusaha mengikuti jejak mereka. Itulah jejak as-salafus saleh. Perhatikan, hati mereka lembut, penuh kasih sayang. Pencuri loh ini. Begitu dituduh macam-macam. Ini pelajaran penting. Maka mari kita baca ayat, baca hadis, baca sejarah, jujur, bacanya jujur dan benar. Orang kalau benar dan jujur beres. Perhatikan ini. Ini banyak faedah ya saya ingin sampaikan ini. Qala fa khallaitu an. Akhirnya saya lepas karena kasihan. Karena kasihan. Perhatikan baik-baik. Fa asbahtu. Pagi hari faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ketika setelah selesai subuh, Nabi berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tentu Nabi tahu karena dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Abu Hurairah, tawananmu semalam ngapain? Ya kan? Apa yang dikerjakan tawananmu semalam? Qultu ya Rasulullah, syaka hajatan syadidatan farahimtuh. Perhatikan nih. Ya sudah saya tawan, tapi dia mengeluh, dia mengadukan keluarganya, dia butuh, dia miskin, dia ini, dia itu, mungkin pengangguran, tidak ada pekerjaan, apa-apa mahal, serba naik barang-barang, ya kan? Lalu mencurilah dia, ya. Lalu farahim tuh, perhatikan, aku belas kasihan sama dia ya Rasulullah. Aku kasihan sama dia ya Rasulullah. Fakhallaitu sabilah, aku lepas lagi. Apakah Nabi SAW murka, duka, marah? Enggak. Perhatikan baik-baik ini. Wakil ya diberi kewenangan. Karena dia amanah di awal, diberi kewenangan. Kebijakannya bisa diterima. Karena apa tadi? Ada alasan, ada uzur. Masya Allah. Jadi jangan semua, oh pokoknya lah. Jangan. Masya Allah. Jadi ada tabayyun. Ditanya dulu. Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal al-barihah. Nabi sudah Nabi perso karena dikasih tahu oleh malaikat Jibril mungkin. Tapi beliau mencoba secara formal, secara prosedural, ada tabayyun, ada bertanya, iya enggak? Itulah seorang pemimpin kepada bawahan. Ditanya bagaimana begini begitu, lalu dia jujur apa adanya, alasannya ini, lalu ambil kebijakan dilepas. Padahal tadi perbuatan mencuri, iya enggak? Tapi dengan uzur ini dilepas. Nabi memberikan uzur juga. Tapi beliau menyatakan, amma innahu saya'ud. Tapi ingatlah, tawananmu semalam itu pasti besok akan datang lagi. Nanti malam akan datang lagi.
Perhatikan baik-baik. Ya, perhatikan baik-baik. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahu sayauд." Hanya satu kalimat pendek. Sungguh dia pasti kembali. Farasattuhu fajaa yahsu minat ta'am. Perhatikan. Karena Abu Hurairah mendengar sabda Nabi, dia pasti kembali, aku awasi. Ya, kalau kemarin sih nggak ngerti kalau ada yang mau datang. Kalau ini sudah ngerti nih, pasti dia datang. Ya, fajaa yahsu minat ta'am. Betul dia datang. Apa artinya jamaah? Sahabat itu kalau Nabi SAW ngendiko bersabda rasa ngeyel, rano sing ngeyel, orang macem-macem ditakoni mungkin pripun, enggak, karena yang diucapkan oleh Nabi itu pasti betul. Inilah ya keutamaan sahabat. Kadang sebagian kita ini kasih hadis sahih tadi, bahkan bukan hadis sahih, Al-Quran masih diayelin kok. Iya, Al-Quran mengatakan perempuan wajib pakai pakaian syar'i menutup auratnya. Ada yang ngeyel enggak? Karena mengatakan tidak wajib. Konon katanya ada orang berpendapat bahwa salat tidak wajib. Al-Quran jelas menyuruh. Al-Quran aja diayel. Bagaimana dengan hadis? Hadis kan belum tentu valid begini begitu. Lihat sahabat. Apalagi urusan akidah, urusan tauhid, masih ada yang ngeyel. Rapopo, yang penting bermanfaat. Iya. Apa mas? Rapopo, yang penting bermanfaat. Yang lagi viral sekarang apa mas? Tolak hujan. Boleh enggak kita minta Allah menghentikan atau mengalihkan hujan? Boleh, ono dungane. Minta hujan boleh. Ada ibadahnya. Kalau betul ibadahnya, monggo. Kalau Islam itu sempurna. Ya kalau bukan orang Islam silahkan kali. Muslim tidak boleh. Karena meminta kepada selain Allah namanya syirik. Syirik itu dosa besar paling besar mas. Tak kandani loh. Nara kowe ora tak kandani jare. Nek grup-grup nek ora kancaku tenan ora tak kandani. Dosa paling besar itu dua ini setali 3 uang, 11, 12. Kufur dan syirik, kekafiran dan kesyirikan wis. Seorang koncor akan dan itu gitu ya. Itu masya Allah dosa terbesar dan paling besar itu kekufuran dan kesyirikan. Itu berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga diantaranya adalah baru yang lain-lain. Yang lain-lain diantaranya berzina, ada membunuh jiwa. Ya karena apa? Karena itu hak orang lain. Kemudian masalah kehormatan, besar dosanya. Ya. Menghancurkan kehormatan itu besar dosanya. Menghilangkan nyawa besar. Tapi itu masih ada yang lebih gede, apa itu? Syirik dan kekafiran. Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masih ada yang ngeyel kok. Tapi lihat sahabat tidak. Kalau udah apa mungkin orang daden kok wis ngomong. Ini yang bicara Nabi. Bicara Nabi itu wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi bicara berdasarkan wahyu, bukan hawa nafsu, bukan pikiran, bukan perasaan. Ini berarti ini pelajaran penting. Kita dengar hadis sahih, terima. Yakin wis. Meskipun kadang-kadang menurut pikiran kita ratekan wis, tapi yakin karena hadis sahih. Apalagi Al-Qur'an pasti. Itu penting untuk diperhatikan. Ini pelajaran bagaimana kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Al-Quranul Karim. Bagian dari rukun iman. Lanjut. Farasatuhu faja'a yahsumnatan fa'akhadtu. Tangkap lagi lah. Ya, kemudian faqultu la arfa'annaka ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mas, sekarang pokoknya tak lapor ke. Ya, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun masih minta uzur. Merengek-rengek lagi, minta belas kasihan. Da'ni fa inni muhtaj. Tolonglah, lepas lagi lah. Aku butuh banget. Mungkin mus pokok alasannya macam-macam. Wa alayya iyal sama, wali hajatun syadidah. Aku kan punya keluarga banyak, anakku banyak, tanggunganku banyak. Ya, aku butuh banget nih, seharian belum makan. Pekerjaan enggak ada, pengangguran, barang-barang naik.
Ya, harga-harga naik. Sementara saya nggak punya apa-apa. Mungkin begitu ya. Qal fa khallaitu sabila. Ya, itulah sahabat. Minta uzur, kasih lagi. Lalu fasbah, pagi harinya faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menegurku lagi, ya Abu Hurairah, ma fa'ala asirukal barihah. Abu Hurairah, semalam tawananmu ngapain lagi? Qultu ya Rasulullah, syaka hajatan syadidah wa iyalan. Sama wahai baginda Rasul, semalam dia itu mengadukan dirinya, ya, punya butuh yang banyak, nggak ada apa-apa, pokoknya butuh makan, keluarganya banyak dan seterusnya. Fa khallaitu sabila, farahimtu, akhirnya aku juga jebol juga ya Rasulullah, saya kasihan, lalu saya lepas lagi, ya, saya bebaskan lagi. Faqal, nah ini ditambah lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama innahu kadzdzabaka, ketahuilah yang datang semalam kepadamu itu pendusta. Ngapusi kowe dihapusi, diplekoto wis. Kamu ditipu semalam itu, kamu dihapusi. Oh sayang, tapi ingat, dia pasti kembali lagi. Mendengar itu, Abu Hurairah farasattuhu, betul malam harinya aku perhatikan, aku awasi lagi. Faja'a yahsu minat ta'am, langsung dia datang ambil makanan lagi. Fa akhadtu, aku tanggap langsung. Fakultu la arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hada akhiru salasi marrat. Wes iki ping 3, terakhir serono apa istilahnya? Ndak ada maaf bagimu. Wes, ndak ada maaf bagimu. Wes ping 3, pokoknya tak lapor nomor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah hati-hati, liciknya syaitan tuh begitu jemaah. Pinter itu nek gawe kata-kata bikin memelas, nek lagi sedih bikin memelas, iya enggak? Kalau lagi begini, jadi betul-betul pandai dia menghiasi tutur katanya itu, membuat orang terpengaruh. Perhatikan ini. Ini ping 3 wis gak ono ampun meneh. Kemudian innaka taz'umu la ta'ud. Kau berjanji enggak balik, tapi ternyata balik. Summa ta'ud, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah ngerti. Kamu berjanji-janji katanya enggak balik lagi, tapi nyatanya kamu balik. Berarti bohong kan? Oke. Qala da'ni. Terakhir dia pandai juga. Karena ini sudah kali terakhir, mau nggak mau pasti akan dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah sudah menunjukkan sikap amarahnya. Kemarin-kemarin masih sayang, masih kasih udzur, ya, kasihan. Sekarang kamu janji, ya, tasmu annaka la ta'ud. Summa ta'ud. Kamu janji nggak mau balik, tapi nyatanya balik lagi nih. Nah, pinternya setan, da'ni, biarkan akulah, tak kasih deh. Nah, ini dia, wes. Tapi ingat, ya, sahabat tuh nggak mau kalau disuap, nggak bisa dikasih, nggak bisa. Amanah. Wakil Nabi nggak mungkin, dia berkhianat, nggak mungkin. Amanah. Tapi perhatikan, dia ngasihnya bukan ngasih barang. Perhatikan nih. Da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah biha. Lepaskan aku. Kamu tak kasih tahu ya, ilmu, ya, doa, zikir yang jika kau amalkan Allah akan memberi manfaat kepadamu. Perhatikan, pandainya setan, ngerti. Kalau disuap dengan harta, tidak mungkin. Tidak mungkin, sudah ngerti, setannya juga paham. Tapi setan ini juga ngerti bahwa sahabat itu orang yang sangat-sangat rakus terhadap kebaikan. Nih perhatikan. Sahabat itu orang yang pengennya kebaikan di akhirat. Bagaimana dia mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana dia bisa berzikir, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala semaksimal mungkin. Lalu ketika diiming-imingi, da'ni, biarkan akulah, lepas akulah, wa'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah biha, yang jika engkau amalkan beberapa kalimat ini, Allah akan memberikan manfaat kepadamu. Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi, jika engkau tidak tidur, bacalah ayat kursi. Setan pandai apa tidak? Pandai. Jadi jangan terpengaruh sekedar pandai, jamaah. Jangan terpengaruh sekedar dia punya ilmu, punya wawasan, punya gelar, punya status. Jangan. Setan pun pandai, paham ilmu, ngerti, ya enggak? Ngerti nih. Ngerti ayat kursi dan ngerti artinya.
Nah kita mungkin baca ayat Quran mesti ngerti arti ini loh. Ya enggak. Nah, kita bukan orang Arab. Ini manggone nang kono yang ngerti bahasa Arab lah. Pandai dia bahasa Arab, ngerti tauhid. Loh nyatanya tahu keutamaan ayat kursi kok. Bahkan Abu Hurairah saat itu belum tahu, dia sudah ngerti. Masya Allah jemaah. Jadi jangan terpengaruh sekedar wawasannya luas, mungkin hafal Quran, mungkin gelarnya sarenteng, nak cerita Masya Allah, ya ada seperti itu. Bahkan mohon maaf, misionaris ya, itu ada yang hafal Quran. Jadi sekedar pengetahuan, wawasan, ilmu itu bukan jaminan. Karena tidak ada keimanan. Yang penting itu keimanan. Punya ilmu kalau nggak diimani ya, untuk apa gunanya? Ini perhatikan. Setan ngajari sahabat ayat kursi. Masya Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hatta takhtimal ayat. Kau baca ayat kursi ini sampai selesai. Sebelum engkau tidur. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafiz. Pasti Allah akan memberikan penjagaan terhadapmu. Wala yaqrabannaka wala yuqarribuka syaitanun hatta tusbih. Dan tidak ada satu setan pun yang bisa mendekati dirimu sampai pagi. Wah, luar biasa jemaah. Fa khallaitu sabila. Aku lepas lagi karena dia memberi aku ilmu kebaikan. Fasbah, pagi harinya, faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma fa'ala asiruka? Abu Hurairah, apa yang dilakukan tawananmu semalam? Qal za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allahu biha. Dia menjanjikan kepadaku mengajari beberapa kalimat yang dengan sebab kalimat itu Allah memberikan manfaat bagiku. Faqal ama innahu saddaqaka wa huwa kadzub. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda beliau. Sungguh tadi malam itu tawananmu si setan itu ngomong jujur kepadamu Abu Hurairah, padahal aslinya dia seorang kadzub. Seorang kadzub, orang yang atau makhluk yang suka berdusta. Dia itu aslinya pendusta, tapi semalam yang dia omongkan itu jujur, benar adanya. Ya. Kemudian Nabi bertanya untuk menjelaskannya. Pertanyaan bukan bertanya untuk mencari tahu, tapi bertanya untuk menjelaskan. Ta'lamu man tukhadibu mundu salasi layalin. Tahu nggak kamu siapa yang kau ajak bicara selama 3 malam berturut-turut itu? Zalika syaitan. Itu adalah syaitan. Jadi jamaah, pelajaran luar biasa dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, kalau kita mengangkat pemimpin, mengangkat wakil, mengangkat orang untuk mengurusi sesuatu, apalagi itu urusan umat, pilihlah pemimpin yang satu, amanah. Ya enggak? 2, pemberani. Ya, 3, memang dia punya kemampuan di bidangnya itu. Dan yang lain-lainnya. Salah satu adalah pemberani, amanah, kuat. Dia nangkep kok, nangkep jin, nangkep setan kuat kok. Ya, Masya Allah. Itulah seorang pemimpin. Hendaknya begitu. Kemudian jadi pemimpin itu ya amanah, tegas, amanah, melakukan pekerjaannya. Dia begadang, ada yang datang tangkap dia. Tapi hendaknya seorang pemimpin atau siapapun dia yang diberi tugas, diberi amanah, tetap memiliki jiwa kasih sayang. Artinya kasih sayang yang tepat. Tidak mau disuap, ya, dia amanah, tapi karena dia menerima alasan, bisa jadi dilepas. Begitu pula bahwa pelajaran yang lainnya, tidak setiap wawasan yang luas, ilmu yang banyak itu bermanfaat bagi pemiliknya, kecuali diimani dan diamalkan. Setan tadi tahu nggak keutamaan ayat kursi itu? Tapi dia mencuri, tapi begini. Ya begitulah. Karena dia tidak amalkan, tidak imani. Berikutnya pula,
setiap kebenaran maka harus kita terima dari manapun sumbernya, siapapun yang menyampaikan. Ini pencuri, ini setan, tapi menyampaikan ilmu tentang kebenaran, terima kebenaran itu, tapi jangan diikuti setannya. Jangan dicontoh pembicaranya. Kalau dia memang ada pencuri, kowe aja nyolong ya, ben bapakmu wae sing dadi maling. Jangan ditiru bapaknya yang jadi maling, tapi terimalah nasihat kebenaran ini. Jangan nyolong. Sebagaimana setan memberitahu tentang keutamaan ayat kursi. Jadi apalagi hanya sekedar beda ustadz, beda kiai, beda mazhab. Kadang-kadang kita, wah orang mazhab imo, pokoknya orang pesantren itu orang kiai itu orang. Padahal jelas mungkin pendapatnya keliru, pendapat yang lain betul. Terimalah kebenaran itu dari manapun dan dari siapapun, jika kebenaran itu memang kebenaran. Sebagaimana Nabi ya menerima ini, benar dia benar ngomongnya, jujur kepadamu, meskipun dia aslinya adalah seorang pendusta. Ini pelajaran penting untuk legowo jamaah, untuk lapang dada, bahwa kita ini mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Kita selalu berusaha dengan segala keterbatasan kekurangan kita ini, kita berusaha untuk mencontoh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam beragama ini, karena mereka itulah generasi terbaik umat ini, hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah untuk membersamai menjadi sahabat manusia, bahkan makhluk terbaik itu Nabi SAW. Orang-orang yang langsung di bawah pendidikan Nabi SAW, tentu mereka lebih paham. Meskipun yakinlah 100% tidak mungkin kita akan bisa meniru mereka, tapi paling tidak kita berusaha menjadikan mereka sebagai contoh, teladan, dan pola. Ibaratnya, mau bikin baju, contohnya mana ini? Contoh terbaik, pola terbaik. Hasilnya ya mungkin tidak sama persis. Paling tidak berusaha mendekati. Kadang-kadang pas guntingnya keliru, meskipun sudah pengennya polanya sama, ya pas gunting kebablasan atau yang kurang. Waktu jahitnya mungkin nggak pas dan seterusnya. Tapi kita ada pola, ada teladan, ada contoh yang tidak kita ikuti. Itu yang penting. Maka ini luar biasa, bukan sekedar amalan nanti kita baca ayat kursi, tapi ini ada banyak pelajaran diantaranya seperti itu. Wallahu ya. Kenapa? Ukuran kebenarannya adalah Allah dan Rasulnya. Qala Allahu wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Bukan berarti jangan kemudian dibalik, kalau begitu ayo awake dhewe meguru nang setan. No, ini tidak boleh. Andaikan ada orang kafir, ada orang musyrik, ada orang ahli maksiat, ahli bid'ah, orang salah, orang jelek, itu menyampaikan kebenaran, kalau memang itu betul ya terima isinya. Tapi jangan ditiru orangnya, jangan dicontoh orangnya. Kita hanya sekedar bicara sebuah kebenaran itu. Mentang-mentang yang ngomong itu orang jahat, lalu pokoknya jadi tombol gue. Jangan. Itu yang perlu diperhatikan. Bukan berarti pula yo anak ono awake dhewe ora apa-apa meguru karo wong jahat. Yo ndak. Ndak begitu ya. Ini andaikan ada keluar dari mereka kebenaran. Karena kebenaran itu ya kebenaran yang pantas untuk diambil dimanapun berada dan dari manapun berasal. Itu yang jangan sampai ini juga dijadikan dalil atau alasan untuk berguru atau belajar kepada orang-orang yang tidak siqah, tidak terpercaya akidah dan pemahamannya. Tapi kan kemungkinan ada yang benar, jadi kemungkinan jangan begitu. Kita cari yang baik, meskipun ada kemungkinan salah, iya. Tapi kan secara umum kemungkinan banyak benar. Jangan mencari yang jelek, yang kemungkinan ada benar, jangan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi doa atau zikir sebelum tidur adalah membaca ayat kursi. Berapa kali dibaca? 1 kali dibaca. Begitu pula yang lainnya itu
keutamaan membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab, bahwa ini tidak mesti dibaca sebelum tidur ya. Yang jelas dibaca pada malam hari. Jadi bacanya setahu saya wallahu a'lam bissawab untuk 2 ayat terakhir Al-Baqarah ini tidak mesti sebelum tidur. Tidak mesti sebelum tidur, tapi dibaca pada malam hari. Intinya malam hari. Jadi bukan pas tidak mau tidur. Ya bisa sesudah sholat isya. Ya, pokoknya malam hari kita baca. Barang siapa pada malam hari, man qara'a al-ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin. Ya. Pada malam hari di sini ya. Kalimatnya pada malam hari. Tidak mesti sebelum tidur atau ketika hendak tidur. Kafatah, maka 2 ayat ini cukup atau mencukupi dirinya. Mencukupi sebagai sebab Allah menjaga orang tersebut dari hal-hal yang membahayakan dirinya pada malam hari itu. Ini juga hendaknya dihafal ya. Amanar Rasul sampai selesai akhir surah Al-Baqarah. Jadi bukan dari lillahi ma fis sama, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bukan itu, tapi dari amana ar-rasul. Kadang orang membaca dari lillahi. Ya kalau membaca sekedar baca tidak ada masalah, tapi kalau kaitannya dengan amalan, maka yang disyariatkan adalah membaca 2 ayat terakhir, bukan 3 ayat terakhir, tapi 2 ayat terakhir. Ayat kursi, kemudian tadi ya kulhu, al-falak, an-nas, kemudian 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Ini juga ayat-ayat yang mestinya kita hafal. Kemudian doa, kalau tadi kan bacaan-bacaan ya, bacaan-bacaan dari Al-Quranul Karim. Ada bacaan khusus yang berkaitan dengan doa sebelum tidur. Di antaranya adalah Bismika Rabbi wada'tu jambi. Hanya dengan menyebut namamu ya Allah ya Tuhanku, wada'tu jambi, aku letakkan bagian sisi tubuhku. Ini juga menunjukkan anjuran tidur dengan miring. Iya kan? Tidur dengan miring. Wa bika arfa'u, dan dengan mula atau dengan kekuatan dan pertolongan mula aku bisa bangkit, mengangkatnya lagi. Kalau tadi kan membaringkan, meletakkan bagian sisi tubuhku, artinya membaringkan tubuhku. Begitu pula ketika bangun, ketika kita tidur, semuanya dengan pertolongan Allah, dengan menyebut nama Allah. Ketika bangkit, bangun pun dengan pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in amsakta nafsi farhamha. Jika engkau mengambil jiwaku, maka rahmatilah jiwaku. Wa in arsaltaha fahfadha bima tahfazu bihi ibadaka as-salih. Dan jika engkau lepaskan, jika engkau biarkan lagi hidup, maka jagalah jiwaku ini sebagaimana penjagaan yang kau berikan kepada hamba-hambamu yang saleh. Masya Allah jemaah. Ketika kita tidur, kita mohon pertolongan kepada Allah. Ketika kita bangkit pun kita ingat Allah. Karena yang bisa membangkitkan, membangunkan diri kita dari tidur nyenyak, dari kematian sementara kita, hanya Allah. Lalu kita pasrah. Ya, pasrah. Fa in amsakta nafsi farhamha. Jika engkau ambil jiwaku, maka kasihanilah diriku. Wa in arsaltaha, dan jika engkau biarkan, kau kembalikan lagi kehidupanku, maka fahfadha, jagalah, bima tahfadhu ibadaka as-salihin, bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin. Ini dibaca ketika hendak tidur. Kemudian ada di sini kalimat di awal hadis, idza qama ahadukum an firashihi thumma raja'a ilaih. Jika seseorang mungkin bangun dari tempat tidurnya, kemudian balik lagi, hendak tidur lagi, falyanfud bisin fati izarihi thalatha marrat. Hendaknya dia kebaskan ujung sarungnya 3 kali. Fa innahu la yadri ma khalaf
ma khalfahu alaihi min ba'd. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi setelah ia tinggalkan di tempat tidurnya. Mungkin ada ya makhluk lain di situ. Wa idza daja'a falyaqul, dan jika dia berbaring tadi hendaknya dia berdoa nih ya, berdoa dengan membaca doa yang disebutkan dalam hadis. Ini doa sebelum tidur atau zikir sebelum tidur. Yang lainnya yang bisa kita baca adalah doa Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tawaffaha. Ya Allah, engkaulah zat yang menciptakan diriku dan engkau pula yang mematikan diriku. Laka mamatuha wa mahyaha, hanya milikmu kematian dan kehidupan diriku. In ahyaitaha fahfadha, jika engkau biarkan jiwaku, diriku ini hidup, maka jagalah diriku dan jiwaku. Wa in amattaha faghfir laha, dan jika engkau matikan diriku, maka ampunilah diriku. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afiyah, keselamatan, keamanan, kesehatan lahir batin di dunia dan di akhirat. Ini doa yang bisa kita baca sebelum tidur. Hadis riwayat Imam Muslim. Ada lagi doa ringkas, Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu ibadak. Ya Allah, jaga aku. Allahumma qini azabaka, lindungi aku, jaga aku, jauhkan aku, azabaka, dari azabmu, dari siksamu, yauma tab'atsu ibadak, pada hari saat engkau bangkitkan seluruh hambamu. Ya Allah, jagalah diriku dari azabmu pada hari kiamat kelak. Ini doa ringkas pula yang bisa dibaca. Kemudian ini 105 di nomor di buku, Bismika Allahumma amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Hanya dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati dan aku hidup. Artinya apa? Kita mengakui, menyadari, mengimani bahwa hanya ya dengan pertolongan, kekuatan dan kehendak dari Allah lah kita bisa hidup, kita bisa mati. Kehidupan kita, kematian kita itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita makan bergizi, bukan karena kita berolahraga, bukan karena kita minum vitamin, dan bukan. Ini semata-mata itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur, berzikir dan selalu sadar bahwa semua ini nikmat, anugerah, kekuatan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang kita baca pagi hari ini adalah membaca tasbih subhanallah 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, dan takbir Allahu Akbar 34 kali. 34 kali. Insyaallah taala kita baca berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah jam 9 lebih. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ya, bisa diamalkan, mana yang diamalkan, kalau yang belum semuanya bisa, belum semuanya hafal, insyaallah pelan-pelan nanti satu demi satu bisa dipraktekkan dan dihafalkan. Semoga bermanfaat sekali lagi, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semua diberi ilmu yang bermanfaat, istiqamah di atas ilmu, amal dan dakwah, serta sabar dalam menjalankannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita taufik sampai akhir kehidupan kita kelak mendapatkan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.